Halo, perkenalkan, saya Sondang Lastiur Hutahayan, peserta Latsar CPNS 2021, Angkatan 20, Kelompok 1. Di sini saya akan memaparkan tugas individu yang berupa mind mapping akuntabilitas dan nasionalisme. Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Pada mind mapping akuntabilitas yang saya buat ini, saya membahas 4 hal, yaitu 1. Mekanisme akuntabilitas, 2. Konsep akuntabilitas, 3. Menjadi PNS yang akuntabel, dan 4. Akuntabilitas dalam konteks. Di sini saya akan memaparkan satu persatu. Yang pertama, mekanisme akuntabilitas. Mekanisme akuntabilitas terdiri dari dimensi akuntabilitas, mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia, menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, dan langkah-langkah menciptakan framework akuntabilitas. Yang kedua, yaitu konsep akuntabilitas. Konsep akuntabilitas terdiri dari 1. Pengertian akuntabilitas. Pengertian akuntabilitas adalah kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Yang kedua, aspek-aspek akuntabilitas. Terdiri dari akuntabilitas adalah sebuah hubungan, akuntabilitas berorientasi pada hasil, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan, akuntabilitas memerlukan konsekuensi, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Yang ketiga, pentingnya akuntabilitas, yaitu menyediakan kontrol demokratis, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang keempat, tingkatan akuntabilitas, yaitu akuntabilitas stakeholder, akuntabilitas organisasi, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas individu, akuntabilitas personal. Yang ketiga adalah menjadi PNS yang akuntabel, terdiri dari apa yang diharapkan dari seorang ASN, perilaku berkaitan dengan transparansi dan akses informasi, menghindari perilaku yang curang dan koruptif, perilaku terhadap penggunaan sumber daya negara, perilaku berkaitan dengan penyimpangan dan penggunaan data serta informasi pemerintah, perilaku berkaitan dengan konflik kepentingan, bagaimana mengambil keputusan yang akuntabel bagi PNS. Yang keempat, yaitu akuntabilitas dalam konteks, terdiri dari transparansi dan akses informasi, praktek kecurangan dan perilaku korup, penggunaan sumber daya milik negara, penyampaian dan penggunaan data informasi dan pemerintah, dan konflik kepentingan. Sekarang kita masuk ke teori nasionalisme. Nasionalisme adalah sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mind mapping nasionalisme. Nasionalisme mempunyai nilai-nilai dasar, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi atau kebersamaan, dan keadilan. Implementasi positif dari ASN. ASN berwawasan kebangsaan dan memiliki nasionalisme yang kuat. Ada 5 nilai penting dalam nasionalisme, di mana nilai penting tersebut terkandung dalam nilai-nilai Pancasila, yaitu sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, sila yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila yang ketiga persatuan Indonesia, sila yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan,
dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari kelima sila ini, diharapkan ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN sebagai pelayan publik, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa, diharapkan mampu mengaktualisasi Pancasila sebagai nilai-nilai dasar nasionalisme dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya. Demikianlah video mind mapping ini. Terima kasih.